Assalamualaikum, tes 1 2 3 checking suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin hadirat sidang jamaah tarbiyat online yang mulia yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan karunia Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita kembali bisa berkumpul di dalam ruangan Zoom meeting ini. Ini semata-mata berkat rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini, sampai saat ini ya kita masih terus bisa mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita meskipun harus melalui berbagai macam keterbatasan sarana, khususnya di masa sekarang ini yang sudah beberapa tahun ya kita terus melaksanakan acara secara online. Namun seperti sering saya katakan ya, kita yakin, kita percaya bahwa di balik ini semua pasti ada hikmah yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini, dengan acara ini ya, kita bisa menarik berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala yang sebesar-besarnya. Beberapa waktu yang lalu saya mengambil sumbernya dari buku yang dikarang oleh Nasim Saifi ya. Nasim Saifi ini salah satu tokoh ya ulama di dalam jemaat ya, yang mana beliau menulis mengenai pengenalan buku-buku karya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Bukunya seperti ini ya. Kalau Bapak-bapak punya ya bisa dibaca juga. Ini yang menjadi sumber saya di pengajian minggu ketiga setiap hari Rabu ini. Jadi insya Allah nanti kita akan lanjutkan terus sampai khatam ya, sampai tamat ya. Bagaimana di sini disampaikan pengenalan mengenai buku-buku Hazrat Masih Maud alaihissalam yang beliau tulis ya. Lebih kurang ada 86 judul buku ya. Di sini diberikan pengantarnya ataupun pengenalannya. Kenapa perlu kita pelajari? Karena memang untuk mengetahui buku-buku Hazrat Masih Maud ataupun membaca buku-buku Hazrat Masih Maud itu ada riwayatnya. Artinya kenapa beliau menulis buku misalkan tentang filsafat ajaran Islam ya. Nah, itu ada asal muasalnya. Ya, kemudian juga kenapa beliau menulis buku tentang barakatul doa misalkan kan. Nah, itu ada sejarahnya, ada riwayatnya. Kenapa beliau menulis buku-buku tersebut. Nah, dengan memahami background atau latar belakangnya tersebut, ya, maka kita akan mengetahui ataupun akan lebih mempermudah memahami di dalam membacanya itu. Ya, kadang-kadang kita sudah tahu pun latar belakangnya itu tidak cukup 1 ataupun 2 kali membacanya. Itu perlu diulang lagi. Ya. Nah, itulah buku-buku yang Hazrat Masih Maud karang ataupun beliau tulis. Nah, namun pada kesempatan ini saya baru-baru ini mendapatkan satu buku ya yang dikirim dari pengurus besar Jemaat Ahmadiyah Indonesia ya bukunya seperti ini ya. Ini bukunya saya baca ya, bagus. Ini merupakan pengenalan buku-buku jemaat juga, khususnya buku-buku yang dikarang oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam. Nah, oleh karena itu pada malam hari ini saya akan mencoba ya menyampaikan ya apa yang ada di dalam katalog ini ataupun di dalam buku yang dikirim oleh pusat ini. Ya sekaligus sebagai bentuk review kembali ya dari karangan ataupun dari materi-materi yang sudah saya sampaikan beberapa bulan yang lalu
khususnya berkenaan dengan pengenalan dari buku-buku karya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Ini dikenalkan ataupun diberitahukan kepada kita mengenai buku-buku Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ataupun pendiri jemaat ini. Saya akan bacakan judul-judulnya. Yang pertama adalah Purani Tahirain. Ya, ini beliau karang pada tahun 1879 dalam bahasa Urdu. Kemudian Barahin Ahmadiyah. Nah, Barahin Ahmadiyah itu ada 4 jilid. Ya, jilid 1, jilid 2, jilid 3, dan jilid 4. Nah, nanti ada juga sebetulnya yang terakhir itu, ya, itu ditulis juga oleh Imam Mahdi, tapi beberapa lama setelah beliau tulis jilid yang keempat ini. Ya, ada rentang waktu tersendiri itu yang sangat lama. Nah, itu Barahin Ahmadiyah jilid 1 sampai jilid 4 itu dari tahun 1880 sampai 1886. Kemudian ada juga buku Surmah Casem Arya. Nah, ini masih dalam bahasa Urdu, ya. Beliau maaf, tadi yang Barahin Ahmadiyah itu jilid 1 sampai jilid 4 itu tahun 1880 sampai 1884, artinya masa 4 tahun. Nah, yang tahun 1886 itulah Surmah Casem Arya. Bahasanya masih sama bahasa Urdu. Memang mayoritas rata-rata bahasa Urdu, ya, tapi ada juga bahasa Arab dan bahasa Parsi. Kemudian Sahnai Haq, ya, tahun 87, Sabaz Ihtihrar, ya, tahun 88, Fatah Islam tahun 1891. Kemudian Taudi Maram tahun 1891, Ijalah Auham, ya, jadi 1 dan 2 tahun 1881. Kemudian Mubahasah Ludiana, ya, 1891. Ada lagi Mubahisah Delhi 1891, Asmani Paislah 1982, ya. Nisan Asmani ini 1892. Itu semua bahasa Urdu, ya, yang Imam Mahdi tulis. Kemudian judul berikutnya yaitu Aina Kamalati Islam, ya, jadi 1 dan 2. Nah, Aina Kamalati Islam ini adalah buku yang Hazrat Masih Maud tulis di dalam bahasa Arab. Nah, ini tahun 1892. Kemudian ada juga buku Barakatul Doa, ya. Kemudian Hujatul Islam, Sacai Kaijhar, Jang Mukadas, Syahadatul Quran. Nah, ini Syahadatul Quran masih dalam bahasa Urdu. Kemudian Tuhfah Baghdad. Ini bahasa Arab. Ya. Tuhfah Baghdad, kemudian Karamatus Sadikin, Hamamatul Busro, dan Nurul Haq. Nah, ini bahasa Arab semuanya. Ya. Tuhfah Baghdad, Karamatus Sadikin, Hamamatul Busro, Nurul Haq, dan Itmamul Hujah. Ya. Sirul Hirafah juga bahasa Arab. Tapi kalau yang Itmamul Hujah itu ada bahasa Arab dan juga ada bahasa Urdu. Kemudian yang ke-28 yaitu Anwarul Islam. Ya. Kemudian Minanur Rahman, Diaul Haq, Nurul Quran, Miarul Mazahib, ya, Arya Daram. Kemudian Sat Bacan. Ya, ini dalam bahasa Urdu, ya, tahun 1895. Kemudian Islami Usul Filosofi. Nah, itu buku filsafat ajaran Islam. Ini dalam bahasa Urdu, ya, beliau tulis tahun 1896. Kemudian Anjam Atam, ya, masih dalam bahasa Urdu. Oh, ada 2 ini, bahasa Urdu dan bahasa Arab. Sirajul Munir, Al-Istifta, kemudian Hujatullah. Nah, ini Hujatullah itu buku beliau dalam bahasa Arab. Ya. Kemudian Tufah Kaisariyah, ya, ini bahasa Urdu. Mahmud Ki Amin juga masih bahasa Urdu. Kemudian yang ke-42 judulnya itu Sirajuddin Isai Kecar Sualan Kajawab. Nah, ini kalau udah seperti ini pasti bahasa Urdu, ya. Kemudian Daruratul Imam. Nah, ini tahun 1897 masih bahasa Urdu. Kitabul Bariyah bahasa Urdu. Al-Balag bahasa Urdu juga. Kemudian Najmul Huda. Nah, ini Najmul Huda itu ada 3. Ya, ada dalam bahasa Arab, bahasa Urdu, dan juga bahasa Parsi.
Jadi memang kalau kita perhatikan Hajat Masih Maud Salam itu menulis buku ya sesuai dengan keperluan. Kalau memang perlu tiga bahasanya yang beliau tulis, ya bahasa Arab, bahasa Urdu, dan bahasa Farsinya. Ya begitu. Jadi kalau memang perlu bahasa Arab, ya beliau tulis bahasa Arab. Kemudian Raji Hakikat masih bahasa Urdu, Kashful Gita, Ayamusulah, Hakikatul Mahdi, masih Hindustan Me, Stara'i Kaisyariah, bahasa Urdu juga, Taryakul Kurub, bahasa Urdu, Tuhfah Gaznawiyah, juga bahasa Urdu. Kemudian Ruwadat Jalsah Idua, Khutbah Ilhamiyah. Nah, ini bahasa Arab nih. Khutbah Ilhamiyah ini. Ya. Kemudian Lujatun Nur, ya, dalam bahasa Arab. Kemudian ini Government Angrezi or Jihad. Nah, ini tahun 1900 ya dalam bahasa Urdu. Tuhfah Guelriyah, bahasa Urdu juga. Ya. Kemudian Arba'in, Ijazul Masih, Ek Galatika Ijalah, Dafi'ul Balah, Al-Huda, Nuzulul Masih, Kistinu, Tuhfah Nadwah, kemudian Ijaz Al-Mahdi, masih bahasa Urdu juga, Review Bar Mubahisa Batalawi wa Cakralwi, masih bahasa Urdu. Kemudian yang ke-70 yaitu Nasim Dakwah, ya, ini pun juga masih bahasa Urdu. Kemudian Mawahibur Rahman, Sanatan Daram, kemudian Tazkiratul Syahadatain, Tazkiratul Syahadatain yang kedua, Siratul Abdal, ya, Islam or Ismulk ke Durs Mazahib, bahasa Urdu. Kemudian Islam, ada buku beliau yang berjudul Islam, begitu saja. Kemudian Lektur Ludiana, yang ke-79, Al-Wasiyat, 80, Barahin Ahmadiyah, 81, Casma'i Masihi, 82, Tajali Ilahiyah, 83, Kadian ke Arya Orham, kemudian Hakikatul Wahyi, Casma'i Marifat, dan Pegaam Suloh. Nah, jadi itu ada 86 buah judul buku yang ditulis oleh Hajat Masih Maud alaihissalam. Nah, ini luar biasa kan buku-buku beliau itu yang begitu sangat kalau kita perhatikan ya, bukan buku yang biasa-biasa saja, ya. Buku yang ditulis pada zaman beliau yang begitu ilmunya itu sampai sekarang ya berlaku. Begitu. Nah, kemudian buku-buku Hajat Masih Maud Salam yang sudah terbit ke dalam bahasa Indonesia itu ada 26 buku. Ya, jadi dari 86 baru 26 yang sudah diterjemahkan. Berarti sekitar ada 60 buku lagi. Ya, masih sepertiganya lah diterjemahkan. Ya, masih banyak lagi. Ini dari jadi judul buku, belum sama Tafsir Kabir, belum Malfuzat, ya, itu belum lagi Maktubat Ahmadiyah, ya, banyak yang masih belum diterjemahkan. Nah, yang udah diterjemahkan itu Barakatud Du'a. Nah, ini Barakatud Du'a itu adalah keberkatan doa. Ini sudah ada terjemahnya. Kemudian Sirajul Abdal ataupun karakteristik orang-orang solih. Ini pun juga sudah ada terjemahnya. Kemudian Ek Galatika Ijalah atau menghapus satu kesalahan. Khutbah Ilhamiyah itu juga sudah diterjemahkan. Kemudian Review Bar Mubahisa Batalwi wa Cakralwi, yaitu tinjauan atas perdebatan Batalwi dan Cakralwi. Nah, ini juga sama. Kemudian Al-Masih di Hindustan ataupun Masih Hindustan Me, ini sudah terjemahkan. Darul Iman atau perlunya Daruratul Iman, imam, perlunya seorang imam zaman, ya, ataupun perlunya seorang imam. Al-Wasiyat juga sama sudah diterjemahkan. Islami Usulul Filosofi ataupun filsafat ajaran Islam. Kemudian Ahmadi Aur Gair Ahmadi Ki Parkhe. Ya, ini perbedaan orang Ahmadi dan non-Ahmadi. Kemudian Pidato Lahore, ya, Pidato Ludiana, Bahtranu, penampakan kebesaran Tuhan, Hakikatul Wahyi, kemudian tentang pemerintahan Inggris dan jihad, Pidato Sialkot, Al-Istifta, Taryakul Qulub, ya. Kemudian bagaimana terbebasnya dari dosa, guna senajat kiungkar nil saktihe di bahasa Urdunya. Kemudian Ibmamul Hujah, kemudian Selebaran Hijau, Syahadatul Quran, Tuhfah Baghdad, dan Minanur Rahman.
Jadi inilah buku-buku yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya, sekitar ya 30% atau sepertiganya. Nah, jadi besar harapan kita ya bahwa mudah-mudahan bisa membaca buku-buku tersebut, karena memang kata Hajat Masih Salam, hasanah ini akan aku berikan kepada siapa yang menginginkannya. Artinya ilmu dari beliau itu akan diberikan kepada siapa yang menginginkannya. Jadi berpuluh-puluh tahun pun kita sebagai orang jemaat kalau tidak mencari ilmunya nggak akan dapat. Ya, nah buktinya bagaimana kita cara menginginkannya itu ya harus membaca buku-buku beliau. Ini sebagai usaha kita menginginkan ataupun ya ingin mendapatkan ilmu ataupun makrifat dari Hajat Masih Salam itu. Nah, Bapak Ibu hadirin hadirat semuanya, ya inilah mungkin pertemuan ataupun materi pada malam hari ini ya, karena waktu juga ya sudah sangat mendesak ya. Kita akan tutup acara pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan acara kita ini ya bisa terus istiqomah ya, intinya itu ya. Karena memang mempertahankan keistiqomahan ini yang susah ini. Ya, jadi amal perbuatan itu bukan dilihat dari besar ataupun kecilnya, tidak ya, tapi amal perbuatan dilihat dari kedawamannya. Meskipun kita hanya misalkan berada di depan HP kita ya, waktunya 20 ataupun 30 menit, tapi kalau kita dawam terus kita amalkan, terus kita kerjakan, nah insya Allah ini akan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, mudah-mudahan kita diberikan berkat dan rahmat yang sebesar-besarnya.